Baik, Pak Mukai, kita lanjut. Ya, sambil makan pinang. Ya, boleh. Tidak saya terlalu formal, tapi ya sambil rileks. Oke, ini pertanyaan masih menyangkut keuangan, tapi kita kemarin baru lakukan perubahan anggaran perubahan, tapi karena berbagai pertimbangan kan kita pakai istilah pergeseran ya. Saya pikir beliau bisa kasih penjelasan sedikit tentang pergeseran, lalu tahapan pergeseran sampai sudah distribusi DPA. Nah, sekarang kita masuk lanjut ke APBD Induk 2025. Saya pikir mungkin beliau kasih pandangan sedikit. Pertama, pergeseran dulu. Pergeseran itu apakah? Baik, pergeseran itu memang ini satu fenomena yang baru kami di Yalimo rasakan sebenarnya. Cuman sebenarnya itu adalah dalam tahapan-tahapan penyusunan anggaran APBD ya. Ya. Itu dilakukan oleh seluruh pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Dan itu diatur memang dalam PP 12, kemudian ada Permendagri 77, itu diatur semua di dalam situ. Tentang pergeseran ini. Oke. Jadi pergeseran itu memang kami di Yalimo di tahun ini kami baru alami, karena itu akibat dari kondisi fiskal kami yang tidak memungkinkan untuk menjadi belanja-belanja yang lain. Dan itu silpa kita juga ya sangat berpengaruh, sehingga kami pemerintah daerah mengambil langkah untuk melakukan pergeseran anggaran. Jadi pergeseran anggaran itu tidak dilakukan antara organisasi, tetapi dilakukan di dalam organisasi itu saja. Ya. Jadi apakah itu akan nanti berubah sub kegiatannya, ya seperti itu. Ya. Akun belanjanya mungkin dirubah atau mungkin nilai digeser. Tapi di dalam OPD itu atau organisasi OPD ya. Jadi itu. Oke. Ini yang memang terjadi dalam realita kita sekarang ini. Dan sudah lakukan itu. Kami sudah lakukan. Perdanya sudah. Perda ya? Bukan perda, tapi Perbup. Perubahan penjabaran peraturan bupati. Ya. Tentang penjabarannya. Ya. Jadi itu tidak lagi kita harus diskusikan dengan DPR, tetapi itu sebagai laporan saja kita sampaikan ke DPR. Terjadi pergeseran. Oke, baik. Ini saya harap supaya orang Yalimo, masyarakat Yalimo dan juga terutama pegawai dan khusus kepala-kepala perangkat daerah harus pahami ini, karena ini hal baru dari sejak 2009 pemerintahan ini berlangsung sampai 2024 ini baru kita di akhir tahun anggaran perubahan APBD itu baru kita kenal istilah ini. Jadi ini bukan hal baru, tapi ini sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan soal program dan juga penganggaran pembangunan daerah dan beberapa juknis yang sudah disampaikan oleh Pak Kabit tadi. Oke, kita melangkah yang satu Bapak belum jawab. Itu satu tentang APBD Induk bagaimana? Targetnya bagaimana? Kalau APBD Induk ini memang kami sementara lagi berupaya, tapi untuk kebijakan umum anggaran dan putus tahun anggarannya sudah kami selesaikan, dan berharap dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita akan menyelesaikan proses materi APBD-nya. Ya. Kemudian kita akan bahas dengan DPR untuk diparipurnakan. Ya. Saya lihat schedule kemarin sampai kita untuk berapa hari ini sampai tanggal 26 ya. Ya. Tanggal 20 kita akan pemilu. Ya. Jadi tanggal 26 ini harus sudah ada penginputan ya. Benar, sementara lagi berjalan. Ya, setelah penginputan baru nanti ini kan ke DPR atau sekalian itu sampai tanggal 26 itu. Setelah penginputan kita akan tarik materinya dan kita lakukan review. Apit ke inspektorat. Ya. Dan setelah itu kita akan sampaikan materinya ke DPR. Nah, itu yang memang kondisinya memang agak sedikit berbeda di tahun ini karena kaitan dengan pilkada. Dan itu sangat berpengaruh terhadap kinerja kami pemerintah daerah. Oke. Terima kasih. Oke. Menurut beliau untuk penerimaan
pendapatan asli daerah itu hal-hal apa yang perlu pemerintah lakukan? Karena sampai sekarang kan kita ya mungkin dari beberapa sumber saja yang kita terima, tapi mungkin lebih untuk pemerintah bisa tingkatkan lagi sebagai penerimaan daerah seperti apa mungkin menurut, atau pada umumnya masalah-masalah soal keuangan apa begitu. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang cukup bagus. Ini menjadi nantinya akan menjadi perhatian serius untuk pemerintah daerah. Kaitan dengan pendapatan daerah kami di Yalimo, kami punya 3 objek pajak yang sebenarnya yang sementara ini kami kelola. Sebenarnya banyak objek pajak yang termasuk dalam peraturan daerah kami, cuman yang bisa kami kelola itu hanya 3. Dengan tingkat pendapatan daerah kita setiap tahun itu mencapai 3 sampai dengan 6 miliar sesuai dengan target kita, dan itu selalu terpenuhi. Cuman sejak Yalimo berdiri dan dari sisi geografis kemudian letak strategisnya ini cukup menjanjikan, karena posisi Yalimo berada pada beberapa kabupaten. Sebenarnya Yalimo ini kita sebut sebagai kota trans, jadi dari posisi Jayapura ke Wamena harus melewati Yalimo. Ini adalah salah satu potensi yang sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk peningkatan pendapatan asli daerah kita. Salah satunya jalan. Cuman sementara ini problemnya aset kita jalan ini sebenarnya pengakuannya ini masih kepada kementerian atau balai. Jadi memang agak sedikit kesulitan untuk ketika kita melakukan pemeliharaan jalan. Oleh karena itu memang saran saya pemerintah daerah harus segera mungkin mengambil alih aset jalan dari Benawa sampai dengan Wadangku atau di daerah Wosia perbatasan itu. Jadi kita harus menguasai jalan kita, kemudian kita bisa membuat seperti jembatan timbang begitu. Jadi ketika semua angkutan yang masuk ke wilayah Yalimo itu bisa dikenakan pajak. Ini salah satu potensi yang sebenarnya menjanjikan, karena segala bentuk kendaraan yang melewati jalan kami ini sampai dengan saat ini tidak ada penagihan pajak seperti itu, dan ini sangat mengganggu dari kualitas jalannya. Jadi ketika pemerintah melakukan pembangunan, pemeliharaan, tapi aktivitas kendaraan ini terus saja menerus, karena ya itu berkaitan dengan tuntutan ekonomi pasar. Sehingga ketika dibangun tidak harus diistirahatkan 6 sampai 12 bulan, ini sudah dilalui. Akhirnya ya kondisi jalan kembali rusak lagi. Seperti itu. Kaitan dengan pemeliharaan memang menurut saya tidak begitu cepat dalam penanganannya, karena posisinya ini kan masih pada aset yang diakui oleh pemerintah pusat, sehingga penanganannya agak lambat. Oleh karena itu harapan saya ke depan aset ini ketika kita sudah kuasai, kita buat jembatan timbang dan pendapatan itu mungkin kita bisa dengan cepat melakukan penanganan secara intensif ketika jalan mengalami kerusakan. Dan itu memang harapan saya, jalan ini bisa memberikan pendapatan yang cukup besar untuk kita, karena semua lalu lintas kendaraan ini melalui wilayah kami. Begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kaitan dengan artinya asli daerah kita. Artinya jalan yang sekarang ini kan jadi aset pusat kan, jadi kita urus, pemerintah daerah bisa urus bagaimana bisa jadi aset daerah. Itu baru kita kembangkan jalan untuk menghasilkan penerimaan asli daerah. Benar. Oke, terima kasih.